Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jihan Fadilah dengan NIM C1C0191106 dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, untuk mata kuliah akuntansi syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad lainnya. Yang pertama yaitu mengenai akad syarf. Syarf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Syarf adalah transaksi jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Tidak boleh ada hak hiar syarat bagi pembeli. Kemudian untuk sumber hukumnya di sini ada dari hadis riwayat Muslim, yaitu jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Kemudian terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 28, DSN MUI nomor 3 2002, yaitu transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Yang kedua yaitu mengenai akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Kemudian untuk jenis akad wadiah ini telah disusun di PSAK nomor 59 dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Kemudian yang kedua ada wadiah damanah, yaitu akad wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Kemudian untuk sumber hukumnya, yaitu di sini ada Al-Quran, di mana terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan yang kedua ada sunnah, di sini tertulis dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi, yaitu tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai akad al-wakalah. Di sini al-wakalah, al-wikalah atau at-tahwid berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yaitu menurut Sabik tahun 2008. Kemudian akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya seperti sholat, puasa, bersuci, kinas, talak, dan lain sebagainya. Untuk sumber hukum akad wakalah ini terdapat menjadi 2, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mengenai akad al-kafalah atau jaminan. Syekh Sabik tahun 2008 menyebutkan bahwa kafalah disebut juga daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau yang disebut dengan kafil kepada pihak ketiga atau mahful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, yaitu makful anhu atau ashil. Kemudian untuk sumber hukum yang digunakan pada akad kafalah ini ada 2 juga. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mengenai Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, yaitu hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syar'i, tidak ada riba, karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Kemudian untuk sumber hukumnya di sini ada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mengenai akad al-hiwalah atau pengalihan.
Hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah. Ya, selanjutnya itu mengenai jenis akad hiwalah, di mana jika ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dapat menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama ada hiwalah al-haq, atau pemindahan hak atau anjak piutang, dan yang kedua ada hiwalah ad-dain, yaitu pemindahan utang. Kemudian jika ditinjau dari segi persyaratannya, hiwalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan hawalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Selanjutnya sumber hukum, di mana dasar hukum hiwala adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yaitu menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya mengenai akad al-ran atau pinjaman dengan jaminan. Ran secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Dan untuk sumber hukumnya di sini ada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi akad-akad lainnya yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.